Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati. Sedulur dimanapun Anda berada, saya sekarang ada di lokasi makam seorang anak kecil yang bajang. Itu nanti ada di sini ada Mas Joko Srimpet Timpal Sari Mas Kemambang. Ini nanti bagaimana terjemahan dari kata-kata nama ini, maka nanti akan kita tanyakan kepada narasumber. Namun demikian, di awal dari pertemuan kita, saya doakan semoga sedulur selalu dalam kondisi lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini pula, saya doakan sedulur semuanya semoga mendapatkan satu rezeki yang halal dan barokah. Bagi yang sakit, saya doakan agar segera sembuh dan segera mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya langsung akan bertanya-tanya, berbincang-bincang tentang kenapa dinamakan nama yang cukup panjang ini. Tentu ada sejarahnya. Kita tanya langsung pada narasumber kita, yaitu ada Mbak Sumari. Namun demikian, maaf, ini bukan saya ada kepercayaan untuk yang lain-lain, tetapi ini yang pertama adalah bakar agar nyamuk terhindar. Yang kedua, itu sebagai tradisi orang Jawa, kita kulon nuwun di makam ini. Maka ini akan saya tancapkan di makam bocah kecil ini. Ya, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mbah Mari, Salam. saya sudah datang di hadapan Mbah Mari. Oh ya. Yang pada hari ini kita sama-sama berada di makam bocah kecil, Mbah. Ya. Untuk lebih jelasnya, saya tanya dulu, Mbah. Ya. Nama lengkapnya siapa bocah ini, Mbah? Nama lengkapnya aslinya yang dulu ya, Joko Untung. Joko Untung. Ya, ada 100 hari ya. Minta sudah namanya Joko Timpal dari Mas Kemambang. Jadi sedulur, ini awal mulanya anak kecil ini atau bocah bajang ini bernama Joko Untung. Ya. Tetapi akhirnya Ada 100 hari. 100 hari Ya, ini ada satu semacam petunjuk ya, minta ganti nama bernama Joko Srimpet Timpal Sari Mas Kemambang. Ini Ya. kalinya. Kenapa dikatakan demikian panjang, Pak? Mungkin ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Ya, yang bagaimana? Yang dulu saya kan pegawai air ya, Ya, air banyu. ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Ulu-ulu Banyu Ya, dulu begitu ya, Ulu Pak? Banyu, jam 12 malam saya masuk banyu ini, tapi saya enggak sengaja. Terus kepatu sini, yang kepatu itu dilihat sama saya. Kakinya bocah ini, Pak? Iya, tapi dilihat sama saya itu kok bocah kecil dibungkus kain dari apa sana. Nama Joko Srimpet itu di Pasar Mas Kemambang, minturut saya nemu bayi itu di atasnya debok itu. Jadi Joko itu laki, nah, Srimpet itu menyeliputi kaki saya. Nah, Mas Kemambang itu tidak ada Mas, putri Mas itu laki ya lah, itu menumpang di debok ini. Mbah Mari, semakin malam saya sangat tertarik dengan Ya. cerita-cerita Mbah Mari. Maka saya ingin tahu sekarang kejelasannya, tadi dinamakan dengan Joko Srimpet dan seterusnya dan seterusnya. Joko Srimpet Timpal Sari Mas Kemambang. Nah, ini bagaimana ceritanya kok namanya panjang semacam itu? Nah, panjang macam itu namanya karena saya sebagai menurut menemui saya, Ya. terus sepatu saya menyelimpet itu. Anak ini kena pacul. Iya. Iya, iya, iya. Saya. Ya, Tapi terus. saya nggak sengaja. Tahu-tahu loh. Itu saya nangis. Iya, iya. Nangis itu terus apa? Ada 1 hari 3 hari itu namanya Joko Untung. Joko Untung. Ya. Ya, ya. Terus ada 100 hari ya, 100-nya sambutan 100 itu minta nama Joko Srimpet Timpal Sari Mas Kemambang menurut saya. Joko Srimpet ya. Coba mungkin ini bisa dijelaskan, Mbak. Joko Srimpet Timpal Sari Mas Kemambang ini maksudnya gimana? Oh, Maksudnya gimana? Joko itu
laki-laki. Joko anak laki-laki. Nah, serimpet itu nyerimpeti kaki saya sini. Oh, karena nyerimpet di kakinya Mbak Sumari. Ya, ya. Nah, terus timpa, karena ditimpa orang tuanya, entah orang tua dari mana saya nggak tahu. Ya, 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 ya. Nah, timpa sari. Ya. Karena ada timpa sari, ini kali sari. Oh, ini namanya Iya, Kalisari ya? Sari. Kalisari ya? Ya. Ya. Jadi timpa itu minturut dibuang orang tuanya. Ya, ya, ya. Sari itu temumpang jebok. Oh, ya. Itu. Mas Kumambang itu tadi, Iya, Pak? Iya. Jadi ini apa? Di atasnya air. Ngambang di atas Iya. air begitu? Oh, ya. Airnya ada jeboknya. Ya. Tapi di atasnya jebok. Mbah, ini saya tanya Mbah, ini kan ada makam di bawah kita ya, Iya. makam anak kecil. Ya. Biasanya di sekitaran ini Mbah, sekitaran makam begini ini biasanya itu pasti ada hal-hal yang gaib Mbah. Oh, ada. Mungkin Mbah Mari bisa sedikit menceritakan selain dari Joko Kumambang ini Iya. tadi di sekitar sini ada gaibnya Mbah? Gaibnya ini sebelumnya ada ini tidak ada apa-apa. Ya, ya, ya. Nah, karena ada ini kok ada gaib seperti ini. Bunga ini belum ada. Oh ya. Ini belum ada. Oh ini pohon apa Mbah? Iya, pohon beringin. Pohon beringin ya, ya, ya. Tapi belum ada yang dulu. Dulu belum ada di Belum sini. ada. Masih ada masih kecil. Ya, ya. Terus di sini ada apa biasanya kalau itu malam hari? Biasanya yang ketemu kalau saya sendiri Ya. ya jarang menemui orang-orang itu kadang ada waduh sama saya di sana ada pocong nyawa. Pocong. Iya. Oh, jadi yang ini menempati di sini ada Iya. gaibnya pocong ya, Pak? Iya. Kadang-kadang di situ. Iya, iya, iya. iya. Oh, Kalau ini gini, Bang Mari. Konon ceritanya menurut orang-orang daerah sekitar Uger sini ya. Ini dulu masih keramat-keramatnya makam ini. Di tikungan ini kalau tidak hati-hati, oh iya. biasanya pasti ada kecelakaan. Iya, iya pasti. Ini gimana? Gimana? Menurut Bang Mari gimana? Menurut itu ya ada yang menuju sini. Oh. Tapi yang menuju sini itu kalau nggak biru itu rumahnya. Di tengah sawah itu? Iya. Oh. Itu ada biru-birunya. Ya, ya, ya. Itu bentuknya apa gaibnya itu? Itu bentuknya rumah biasa tapi di dalam nggak pernah dibuka. Oh. Ada rumah yang tidak pernah dibuka. Itu ada gaib yang sering mengganggu di Iya, sini ya. Iya. Sehingga orang lewat memang harus hati-hati. Iya. Yang lewat itu hati-hati yang sini. Ya, 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 ya. Tapi yang sering di situ. Oh, tempatnya ya. Itu Ya, 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 ya. Nah, gini, Mbak Mari ya. Ini kan ada makam. Lalu dulu Mbak Mari menemukan di mana? Ini. Oh, jadi ini ada di ini ya, yang dinamakan dengan Kalisari itu ya, Mbak ya. Jadi Kalisarinya ini ya. Iya. Oh iya ya. Lalu anaknya itu ngambang begitu ya, Mbak. Iya, iya. Ah, dan sekarang kalau dulu itu ini adalah makam yang cukup keramat, saya katakan cukup angker, ya. Katakan energinya atau dimensinya cukup tinggi. Iya. Tapi bagaimana dengan yang sekarang, Mbak? Nggak ada apa-apa. Oh. Soalnya saya hormati. Iya, iya, Saya iya. hormat terus. Pendak Jemalgi itu dihormati. Ini ya. Ya, kalau itu ada lagi orang bakul-bakul, orang bakar-bakar itu kalau pagi di sini minta doa ini ya Oh, ada. berdoa di sini. Ya, ada Agar yang- nanti dagangannya bisa laris. Ya. Jadi ini selalu diingat oleh Bang Iya. Mari. Setiap malam-malam tertentu itu didoakan ya, Pak ya. Ya, ya memang doa-doa kita ini ya kalau ada yang tidak percaya silakan yang tidak Iya, percaya. yang tidak percaya, Tapi biar. bagi kita Ya. bahwa doa kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bakar-bakar itu mampir sini kadang ya Mbak. Mendoakan yang meninggal kan begitu ya, Pak ya. Menggaliwan berapa Ya, ya, di ya. situ ya yang mengambil ya orang mana ya nggak Ya. tahu saya. Jadi begitu, saudara ya, tradisi maupun di dalam aturan agama kita sesungguhnya mendoakan orang itu boleh ya, boleh. Hanya saja jangan sampai keliru. Kita jangan sampai berdoa itu meminta-minta kepada yang meninggal. Ya. Karena ini semuanya adalah syariatnya. Sedangkan hakikat yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, percaya. Kan begitu, Mbak ya? Iya. Kita yakin itu ya. Yakin. Ya. Nah, mungkin Mbak, dari sekilas cerita bincang-bincang kita, mungkin Mbak Mari ada pesan-pesan kepada warga sekitar ini, monggo mungkin. Mungkin Nggak ada yang pesan. Oh, nggak ada pesan-pesan, Nggak ada Mbak Mari. pesan-pesan. Ini cukup saya sendiri. Oh, nah maksudnya begini, Mbak Mari mengingatkan kepada warga sekitar sini. Oh iya, Nah, ini iya. pesan-pesan agar nanti warga tidak sembarangan atau apa atau Ada. gimana?
ada di sini yang sebelah punya sawah ini kadang-kadang ya menemui saya minta maaf sama saya. Ya, atau mungkin karena goibnya marah. Marahnya enggak sampai goib. Oh ya, tidak marah ini ya. Ya, ya. Jadi, saudara, ini bincang-bincang dengan Mbah Mari sebagai narasumber karena beliau ini adalah pelaku langsung yang pada waktu itu adalah beliau menemukan bayi ini dan itu istilahnya kumambang di air atau di debok. Itu debok ini bahasa Indonesia adalah pohon pisang ya. Wah, pohon pisang. Pohon pisang yang kumambang di Kalisari ini dan bocah ini atau anak kecil ini ada di atasnya. Dan pesan dari Mbah Mari agar saudara-saudara ini tidak menyepelekan di tempat-tempat ini karena apa? Bagaimanapun juga tempat ini menurut cerita ini masih dikatakan angker. Jadi orang kalau lewat di sini sering katanya itu ya jatuh, tapi alasannya itu kurang jelas. Kenapa bisa jatuh? Misalnya itu ada seperti orang lewat dan sebagainya, anak kecil lewat dan sebagainya. Karena itu diingatkan oleh Mbak Mari tadi, mohon berhati-hatilah di tikungan ini daerah Puger mana Pak? Puger ya. Di daerah Grojokan ini. Puger Grojokan, Mbak. Di daerah Puger Grojokan ini ada tikungan yang membelok sehingga di belokan ini itu hati-hati kalau berjalan, jangan sampai terlalu cepat, kurangi kecepatan Anda. Kurangi ya Mbak ya. Sehingga menjaga keselamatan Anda sendiri. Masih ada yang mau disampaikan Mbak Mari? Ya sudah. Sudah ya, cukup ya. Baik, sedulur dimanapun Anda berada, di akhir sesi ini saya sampaikan agar sedulur itu selalu berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan bukan jalannya orang yang dolim. Maka saya sampaikan, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati.